yang menjawab salam kompak, saya doakan hutangnya yang sudah hutang lunas, amin. Yang rezekinya sedikit ditambahkan, amin. Mudah-mudahan yang tidak bisa mudik, amin. Mudah-mudahan yang belum divaksin akan divaksin, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Salamnya yang kedua lebih nyaring. Kenapa? Ada imbalannya. Kalau kita tidak dikasih imbalan, biasanya beribadah tidak terlalu semangat. Makanya malam ini sambil duduk di musola, imbalannya adalah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wasta'inu ala mulki yaumiddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Aman selaku pimpinan Lansar Al-Mutakin RT 13, yang saya hormati Tuan Guru Ustaz Syafruddin SPD selaku beliau adalah Tuan Guru Besar di RT 13 beserta para sepuh RT 13 dan sekitarnya, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, para hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan inayahnya kita bisa berkumpul berwajah bertatap muka pada kesempatan yang insyaallah sangat mubarakah ini dalam rangka upaya untuk melaksanakan Khatmul Quran bersama-sama, yang nantinya juga akan disampingi dengan acara penyerahan santunan anak yatim. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan limpahan cahaya dari beliau dan mendapatkan seluruh syafaat dari beliau, mulai dari hari ini hidup di dunia hingga nantinya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin saudara sekalian, saya kenapa ya? Karena tidak ada yang menceramah, saya yang disuruh ceramah. Saya tidak berceramah pada malam hari ini, tapi saya bersifat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Artinya kita saling mengingatkan, tidak ada yang bersifat menjadi guru. Saya tidak menggurui kepada panjenengan semua, akan tetapi kita saling mengingatkan satu sama lain. Sekarang sudah jam berapa? 21:15 ya. Jam 21 jam 9:04. Saya tidak akan berpanjang lebar Bu ya, karena kalau terlalu panjang tidak enak untuk ibu-ibu, kalau terlalu lebar tidak enak untuk bapak-bapak. Betul? Terus nyambung. Berarti saya ulangi, saya tidak akan berpanjang lebar dalam membahas pembahasan, karena kalau terlalu panjang tidak enak untuk bapak-bapak. Kalau terlalu lebar juga tidak enak untuk ibu-ibu. Oke. Kita hari ini sedang melewati sebuah bulan yang sangat penuh dengan keberkahan, namanya bulan Ramadan. Bulan apa namanya? Belum terlalu nyambung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita malam ini ada di bulan apa namanya? Arti dari kata Ramadan itu sendiri itu ada maknanya dari hurufnya. Ramadan itu terdiri dari berapa huruf? Yang pertama ada huruf Ra, yang kedua huruf Mim, yang ketiga huruf Qad, yang keempat huruf Alif, dan yang terakhir adalah huruf Nun. Yang pertama tadi adalah huruf Ra. Ra ini
besar. Oleh karena itu rugi bagi kita yang tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna untuk mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimnya bermakna maghfirah, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita, atas dosa-dosa yang sering kita lakukan tanpa henti, tanpa merasa malu kepada Allah. Maka di bulan suci Ramadan inilah waktunya kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maqalah yang sering disampaikan oleh ulama, awal syahri Ramadan maghfiratun, awal syahri Ramadan ya rahmatun, wa awsatuhu maghfiratun, wa akhiruhu itqun minan nar. Apa artinya? 10 hari dari bulan Ramadan itu adalah rahmat. Kemudian 10 hari yang kedua itu adalah maghfirah, pengampunan dari Allah kepada kita semua. Semua itu sudah kita lewati Bapak Ibu sekalian. 10 hari pertama sudah habis, 10 hari yang kedua juga sudah habis. Sekarang tinggal 10 hari yang terakhir. Maknanya adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah dan pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga kita semua yang hadir di tempat ini saat ini oleh Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua dijadikan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saya singkat ya, karena kalau saya perpanjang pembahasannya lama. Habis huruf ra, huruf mim. Habis huruf mim adalah huruf dot. Apa itu artinya Pak? Dot itu artinya dia. Dia ini artinya cahaya. Jadi bulan Ramadan selain untuk rahmat dan maghfirah juga bermakna dia, syahrul dia, malam cahaya, bulannya cahaya. Kenapa disebut dengan bulan cahaya? Karena pada malam hari di bulan Ramadan umat Islam senantiasa menghidupkan malam Ramadan. Di antaranya adalah dengan sering membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran otomatis lampu akan menyala. Lampu juga akan menyala pada jam 1 malam. Ada umat Islam yang melaksanakan sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat sunnah yang lainnya. Itulah kenapa malam bulan Ramadan disebut dengan syahrul dia, bulannya cahaya. Maka bumi akan terang benderang di malam hari karena adanya aktivitas umat muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu huruf dot. Kemudian habis huruf dot ada huruf alif. Ramadan, maka itu ada alifnya. Alif di sini dimaknai oleh para ulama dengan syahrul iman. Iman ya. Jadi syahrul iman. Imam Al-Ghazali penyusun atau pengarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan bahwa puasa itu adalah seperempat dari iman. Artinya orang yang tidak berpuasa seperempat imannya hilang dalam dirinya. Ya, saya ulangi lagi. Puasa menurut Imam Al-Ghazali adalah seperempat dari iman. Ketika kita meninggalkan ibadah puasa, berarti iman yang ada di dalam diri kita hilang seperempatnya. Ya. Jadi, ayo siapa di sini yang sering bolong puasanya, mulai dari besok berpuasa, ya. Jangan sampai begini. Giliran habis makan sarimi, bibirnya digosokkan ke dinding biar putih, kering akhirnya. Tidak kelihatan habis makan sarimi, betul? Kadang sepeda motor itu kalau bulan Ramadan sering belok kiri, masuk ke warung. Kemudian adalah namanya warung makan pagar betis. Dadanya dipagari, betisnya tidak dipagari. Betisnya kelihatan. Jadi mulut ke bawah sampai perut ditutupi. Tinggal betisnya aja sama sendalnya di dalam. Orangnya makan. Alhamdulillah itu kali saya lihat tidak ada ya. Berkaitan dengan puasa yang bermakna iman tadi, saya lanjutkan sedikit. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, orang berpuasa ada 3 tingkatan Bapak Ibu.
Tingkatan yang pertama namanya shaumul umum, puasanya orang awam, puasanya orang pada umumnya. Apa ini Pak shaumul umum, puasanya orang awam? Puasanya orang yang hanya dia berpuasa hanya meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa secara zahir. Apa itu? Tidak makan, tidak minum, meninggalkan perkara syahwat. Itu aja yang dilakukan oleh orang yang berpuasa pada umumnya, orang awam, termasuk kita semua. Kita hanya berpuasa tidak makan dari terbit fajar hingga maghrib, terbenam matahari. Kemudian kita meninggalkan rasa haus, menahan untuk tidak minum. Kemudian kita juga menahan dari nafsu syahwat. Akan tetapi puasa tingkatan pertama ini, puasa tingkatan paling rendah ini adalah tidak mampu untuk meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Sehingga apa efeknya? Ketika kita masih berpuasa dengan tingkatan orang awam, tingkatan orang umum, maka kita hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja. Nanti di akhirat kita tidak akan mendapatkan bagian dari pahala berpuasa. Na'udzubillah. Sedangkan tingkatan yang lebih tinggi dari puasanya orang awam tadi namanya shaumul khusus, puasanya orang spesial. Shaumul khusus ini adalah orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak hanya mampu menahan lapar di perutnya, tidak hanya mampu menahan dahaga haus di tenggorokannya, dia tidak hanya mampu untuk menahan syahwatnya, akan tetapi orang yang tingkatan puasa yang nomor 2 ini, dia mampu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisannya, serta menjaga hatinya untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang pada nantinya dapat menghilangkan pahala puasa. Contohnya, tidak melakukan ghibah, tidak memfitnah orang, tidak membicarakan keburukan orang lain, dan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya yang sering dilakukan oleh anggota badan kita. Terkadang nih Bu, Pak ya, kita tidak sadar nih. Kadang kita berbicara nih kepada orang, maaf dulu ya, aku tidak mau berbicara orang ini nih. Nah, ini bukan ghibah, ini cuma cerita aja. Kalau si itu orangnya begini, bukan ghibah tapi ya tidak batal pahala, sama ya, sama aja. Itu hanya modusnya aja. Pokoknya ketika kita membicarakan keburukan orang lain, jika itu salah maka namanya menjadi fitnah. Apabila itu benar maka itu menjadi ghibah. Ya, dosanya sama dengan kita memakan daging saudara kita sendiri. Itu dosanya. Lalu Pak, puasanya siapa? Tingkatan yang kedua ini Pak adalah puasanya orang-orang sholihin, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang senantiasa bisa memiliki puasa tingkatan yang kedua ini. Kemudian tingkatan yang paling tinggi namanya shaumul khususil khusus, puasa orang khususnya khusus dalam artian orang istimewa. Puasa orang pada tingkatan istimewa ini, dia tidak hanya mampu menahan haus, dia tidak hanya mampu menahan anggota badannya dari melakukan dosa, akan tetapi dia mampu mengelola hatinya untuk tidak memikirkan hal yang lain kecuali memikirkan hanya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya yang difikirkan adalah mengenai tentang bagaimana dia tidak bisa terlena dengan keindahan dunia. Pikirannya yang difikirkan hanya fokus dalam satu pikiran, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bertanya kemudian, dari 3 tingkatan yang saya sampaikan, kira-kira kita ada di lantai berapa Pak Ibu? Kita ada di lantai paling rendah, atau di lantai paling nomor 2, atau kita ada tingkatan paling tinggi? Tingkatan yang paling tinggi tadi itu adalah tingkatan puasanya para anbiya dan para aulia illah. Para anbiya ini para nabi. Para nabi berpuasa, beliau tidak hanya meninggalkan lapar, tidak hanya meninggalkan bermaksiat dengan anggota badan, akan tetapi ketika para nabi berpuasa,
pahalanya, puasanya akan batal apabila sedetik beliau di dalam pikiran dan hatinya memikirkan perkara keduniaan dan tidak memikirkan perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita selama ini kan ketika makan baru dikatakan batal puasanya. Kalau para nabi tidak hanya batal ketika makan, akan tetapi beliau batalnya lebih tinggi ketika di dalam pikiran tidak memikirkan Allah, memikirkan dunia, takut nanti tidak makan, takut besok tidak bisa sahur, itu sudah batal puasanya. Kira-kira kita ada di lantai berapa ini? Kalau kita semua masih merasa ada di lantai paling bawah, kita hanya puasa nahan lapar, nahan haus, nahan dari kebutuhan nafsu belaka, mulut kita, lisan kita, mata kita masih sering berbuat maksiat. Sekarang kita sudah berpuasa di hari ke-25, sisa 5 hari lagi. Bisa gak Pak kira-kira? Bisa, asal kita punya kemauan. Mari kita tingkatkan, setidaknya kita tidak naik ke lantai 3, lantai yang paling tinggi. Ada kita peningkatan dari puasanya orang awam menuju puasanya para sholihin. Bagaimana caranya? Kita harus senantiasa menjaga pandangan kita, menjaga lisan kita, menjaga telinga kita, dan menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bergibah nih, pergi, kita melihat yang bukan mahram, langsung pindah matanya. Jangan sampai begini, ini biasanya yang jomblo-jomblo melihat muda-mudi yang laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Pak, katanya kalau melihat pertama boleh Pak. Terus kalau saya melihat pertama tak kedip, kemudian sambil miring kepalanya, apakah itu boleh Pak? Sama, tidak boleh ya. Yang dimaksud melihat pertama, kalau tidak disengaja, astagfirullahaladzim. Kalau yang begini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, jadi mata kita meninggalkan perkara-perkara yang juga termasuk diantaranya mata ini memandang perkara yang tidak bermanfaat. Seperti apa? Bermain game. Game itu tidak memiliki manfaat, karena itu bisa meninggalkan kita dari berpikir tentang Allah. Oleh karena itu pada bulan puasa tinggalkan dulu game, ya, ganti mata kita membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir dari huruf nun itu adalah najah. Najah ini artinya kesuksesan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita semua melaksanakan mulai dari huruf ro, mim, dhad dan alif, kita laksanakan dengan penuh hikmat, kita laksanakan dengan sebaik mungkin, maka pada intinya dari ibadah puasa kita akan meraih yang namanya huruf nun yang artinya najah, kesuksesan. Kita akan sukses hidup di dunia karena kita sukses berpuasa. Pada nantinya Allah ganjar dengan pahala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Termasuk bagaimana cara meraih kesuksesan di bulan Ramadan adalah dengan senantiasa memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman di dalam surah Al-Hasyr, ya, Allah bilang di situ, seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, gunung tidak kuat, maka gunung itu akan takut dan hancur luluh lantai. Kita tahu gunung itu lebih besar daripada manusia. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutafaddi'an min khasyatillah. Tapi Al-Quran Allah turunkan tidak kepada gunung, karena gunung tidak mampu, melainkan Allah turunkan kepada hati manusia melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Manusia mampu, di hatinya oleh Allah dititipkan Al-Quran. Al-Quran nanti ketika kita di akhirat akan menjadi syafaat, penolong kita. Ketika di alam kubur, orang yang rajin membaca Al-Quran, orang yang istiqomah membaca Al-Quran, insya Allah Allah jauhkan dari siksa kubur. Banyak sudah yang terbukti yang ahli membaca Al-Quran ketika di alam kubur dan kuburnya digali lagi karena mungkin ada sengketa, kita sering menemukan jasadnya masih utuh, kain kafannya juga masih bersih. Itu ketika ditelusuri
beliau ahli kubur ini merupakan ahli membaca Al-Quran. Pak, kalau saya tidak hafal, Pak sudah tua, tidak harus hafal. Al-Quran itu tidak semua harus dihafalkan, akan tetapi kita senantiasa membaca Al-Quran itu juga termasuk ahli Al-Quran. Apalagi yang mau menghafalkan Al-Quran itu lebih baik lagi. Ya, jadi mari adik-adikku sekalian, saya mengajak kepada adik-adikku ini, cintai Al-Quran, baca Al-Quran sebanyak mungkin. Tiada hari kita semua ini tanpa membaca Al-Quran. Jangan hanya bulan Ramadan yang ngaji, habis Ramadan tidak ngaji lagi, bukan begitu ya. Ramadan merupakan contoh dari semua bulan. Ketika di bulan Ramadan kalian mampu mengaji Al-Quran 1 juz setiap hari, maka sesudah bulan Ramadan kebiasaan itu harus terus dilanjutkan. Terkadang adanya begini, bulan Ramadan saja nih 3 juz hatam, habis Ramadan kita ngaji lagi, tunggu Ramadan berikutnya. Bukan begitu caranya ya. Jadi bulan Ramadan merupakan contoh. Kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan biasanya akan menular pada bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu, mari kita semua senantiasa berdoa kepada Allah supaya apa yang kita biasakan di bulan Ramadan, kebiasaan yang baik, oleh Allah semakin ditingkatkan di bulan-bulan selanjutnya. Dan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang sekiranya bernilai dosa di hadapan Allah, semoga Allah ampuni dan Allah jaga kita untuk tidak melakukan lagi di bulan-bulan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Semoga apabila itu baik menjadi berkah bagi kita semua, dan apabila ada yang jelek yang saya sampaikan, mohon untuk saya ditegur dan jangan diikuti ya. Kanri Jawa. Itu asalnya kanri Jawa. Tanah Tanri Augi.